Shalom, shalom, shalom. Welcome to the Sunday Word of Life. Bagaimana kabar saudara semua hari ini? Saya percaya saudara semua excited untuk kita menerima satu hal yang dahsyat yang mau Tuhan bukakan buat setiap kita di hari Minggu ini. Dan saya percaya ketika saudara rindu, saudara excited untuk mendapatkan sesuatu, di situ Tuhan akan berbicara kepada saudara melalui hamba-hambanya. Dan mari kita mempersiapkan hati kita datang ke hadapannya, kita angkat pujian, kita sembah dia, sebab dia adalah Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian, dia adalah Tuhan yang layak untuk menerima segala pengagungan, sebab namanya adalah nama di atas segala nama. Oh yes, thank you Jesus. Oh, we thank you Abba. We are ready to receive your message, Lord. Abba, let us lift his name on high. Oh, Jesus, we come at your throne, Abba. We live our worship unto you. You deserve all the praise. You deserve all the glory, Abba. Joy of my desire, all consuming fire, a Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my peace, comforter and friend, wonderful, so beautiful you are to me. Worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Joy of my desire, all consuming fire, a Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my peace, comforter and friend, oh wonderful,
so beautiful you are to me. Oh, and I worship you, oh, in spirit and in truth. Abba, I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Oh, and I worship you in spirit and in truth. And I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you, Abba. Oh, I worship you, I worship you, and I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you, Abba. I worship you, Abba, and I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Oh, Jesus. Oh, we long for your presence, Abba. Oh, we long for your presence, oh Lord. There will never be a friend as dear to me. There will never be a friend as dear to me. There will never be a friend as dear to me as you. Enthroned upon our shame. Oh,
Abba, Abba. Oh Jesus, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Oh, mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan
jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Jesus, kami angkat setiap pujian kami Tuhan. Oh, Kau layak terima segenap pujian kami Tuhan. Oh Bapa, Yeshua. Oh Yeshua. Ku naikkan syukurku Tuhan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh Aba, ku naikkan syukurku Tuhan, buat hari yang Kau beri. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Oh, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, oh, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, Aba, besar setia-Mu, besar, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, Aba, ora basceta la toccata da basceta.
Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Baruch ata Adonai Eloheinu, Yeshua HaMashiach. Kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kebenaran yang terus menerus Engkau bukakan kepada kami menjadi arahan, menjadi tapakan kami selanjutnya. Firman-Mu adalah perjalanan kami. Kebenaran-Mu adalah realita yang disediakan untuk kami. Dan Engkau Yeshua HaMashiach, Engkaulah pintu untuk kami masuk. Engkaulah kebenaran itu sendiri. You are the door. You are the figure. Kami mau belajar dan mengerti lebih dalam lagi. Kami buka hati kami ya Aba. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama yang berkuasa di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Ambil alihlah Roh Kudus atas hati, pikiran, dan perkataan mulutku. Untuk kemuliaan-Mu, kasih karuniakanlah kami pengertian, supaya kami dapat memahaminya, kemudian melakukannya. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Amazing. Thank you Judah, thank you Fanny. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan hari ini kalau Anda bergabung di dalam acara kami Sunday Word of Life. Setelah kita ada prophetic gathering dengan tema yang luar biasa, dan saya berharap ketika Anda sudah mengikuti prophetic gathering kami yang bertema The Spoken Covenant, maka Anda mengerti siapa-siapa saja yang ada di dalam area itu. Ya, di dalam komunitas ini ya, saya yakin ketika Bapak Ibu memilih untuk mengikuti pesan mingguan kami, saya yakin bahwa ada begitu banyak di hari Minggu. So many sermons, ada begitu banyak pesan-pesan khotbah yang Anda bisa dengar dari rumah atau Anda datang di dalam tempat ibadah itu. Ada so many, ada begitu banyak. Tapi ketika Anda mengambil keputusan untuk mendengarkan pesan yang Tuhan percayakan untuk kami bagikan kepada Anda, maka saya yakin bahwa kebenaran yang dibukakan melalui pesan yang kami terima lalu kami teruskan kepada Anda adalah orang-orang yang pasti juga berbahagia ya, karena ada begitu banyak pesan-pesan khotbah di tempat lain. Nah, bagian saya sekali lagi, bagian saya adalah sesuai dengan panggilan saya adalah untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang timeline ya, tentang waktu-waktu Tuhan, kemudian tentang identitas ya, kemudian tentang perjanjian Tuhan. Itu adalah bagian yang Tuhan percayakan. Itu adalah topik-topik besar yang selalu ada di dalam hati saya, karena memang itu bagian saya. Selalu topik-topik ini ada di dalam hati saya, tentang pergerakan waktu atau timeline ya, kemudian tentang perjanjian dan tentang identitas. Cuma 3 itu saja. Dan apalagi ketika kami mengikuti tahun-tahun Ibrani, maka kami di komunitas kami bisa melihat lebih jelas bagaimana sih tuntunan Tuhan buat perjalanan hidup kita. Karena kalau kita mau mengikuti tuntunan Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu terlalu banyak ya. Dan memang siapakah dapat memahami Tuhan ya. Ada tulisan mengatakan banyak menulis buku ya. Kitab pengkhotbah kalau nggak salah ya, pengkhotbah atau Amsal yang mengatakan banyak menulis buku. Itu banyak. Yohanes pun mencatat bahwa hal-hal yang dari Tuhan itu sulit untuk dicatat di dalam sebuah kitab. Tapi itu bisa dipahami sedikit demi sedikit begitu ya. Jadi bagaimana caranya kita memahami kebenaran itu sedikit demi sedikit. Jadi bagian saya hanya dalam ruang lingkup itu sudah 3. Tentang timeline, sekali lagi tentang waktu-waktu, lalu tentang identitas dan tentang perjanjian, hanya itu. Dan ketika kami mendalami, Roh Kudus menuntun kami, maka untuk mengerti seluruh kebenaran memang kita harus kembali kepada akar dari kebenaran itu sendiri yang dari bahasa Ibrani. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Rupa-rupanya apa yang Tuhan sampaikan yang tertulis di dalam perjanjian lama dan juga berkelanjutan loh di dalam perjanjian baru tentang 3 hal itu.
tentang waktu dan saat, timeline, tentang identitas, ya, dan tentang perjanjian itu ada di perjanjian lama. 3 hal itu dan 3 hal itu pun ada di dalam perjanjian baru. Nah, kenapa itu ditulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Supaya kita diberikan anugerah untuk mengenal Tuhan sesuai dengan timeline. Karena dengan pikiran kita yang sekecil ini, otak kita seperti ini, mau mengenal Tuhan pencipta maha besar yang pemazmur katakan tidak terduga, tidak terpahami. Ya, it's uncomprehendable, sulit untuk dimengerti. Bagaimanakah kita dapat memahami Tuhan? Bagaimanakah kita dapat menangkap pikiran Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan yang begitu dalam? Jadi Tuhan memberikan waktu-waktu untuk Dia bukakan. Nah, itulah yang kami tangkap, yang kami pelajari, bahwa sangat menarik loh Bapak Ibu Saudara ketika kita mengikuti tahun-tahun Ibrani. Karena melalui tahun-tahun Ibrani itu ada pesan-pesan yang sedikit demi sedikit kita tangkap. Kemudian nanti setelah kita mengerti tentang tahun-tahun Ibrani itu, maka kita akan mengerti tahun-tahun Ibrani itu diberikan kepada siapa. To whom that the years, the timeline are given to. Kepada siapakah waktu-waktu Tuhan itu diberikan? Nah, itu ada, ternyata tidak ke semua orang ya. Untuk mengerti waktu-waktu Tuhan, seperti Tuhan punya waktu yang tepat, tidak pernah terlambat Dia. Kalau Dia merancangkan, Dia pasti genapi, tidak pernah meleset. Dan rancangan Tuhan tidak pernah tumpang tindih satu dengan yang lain. Rancangan Tuhan tidak pernah membingungkan. It's already perfect, itu sempurna, whole, tamim. Rancangan Tuhan itu sempurna. Tetapi untuk Dia menjelaskan ya, untuk Dia menjelaskan kepada orang-orang yang dikasihi, maka Dia telah menaruh waktu-waktu dan saat-saat untuk kita memahaminya. Nah, itu yang terus-menerus kami bagikan kepada Anda. Nah, di tahun ini, di 2026 ini, maka apa yang kita lihat di atas 2026, maka kita melihat tentang perjanjian. Dan waktu kita melihat tentang perjanjian di tahun 5786, maka Roh Kudus menyingkapkan bahwa ternyata kalau kita mau mengerti seluruh kehendak Tuhan ini yang berhubungan dengan perjalanan waktu, semua pada mulanya memang sudah dibingkai oleh perjanjiannya. Anda kepingin lihat, ini adalah ayat yang saya selalu bagikan, yaitu Ibrani 11 ya, dalam Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Saya pakai kata firman Hashem ya, dari perkataan Bapa itu sendiri. Sehingga ini saya lingkarin dengan warna merah, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, semuanya ternyata hal-hal yang tidak kita pahami ya. Perjalanan hidup kita, waktu berlangsung bergantian, semua hal-hal yang tidak kita ketahui, ternyata semua sudah ada di dalam perjanjiannya. Janji Tuhan tidak keluar dari situ. Rancangan Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 tidak keluar dari situ. Semua sudah ada di dalam perjanjiannya. Wow. Dari sini akhirnya kita bisa mengerti, saya akhirnya mengerti kenapa misalnya kehidupan orang-orang percaya mungkin tersendat-sendat. Saya sudah bagi di live streaming pagi. Kenapa tersendat-sendat? Karena masih banyak orang-orang percaya tidak mengerti tentang satu realita yang dibungkus di dalam perjanjian. Dan artinya begini, masih banyak orang yang karena kurang mengerti tentang perjanjian, maka mereka adalah orang-orang yang di luar janji. Mereka adalah orang-orang yang di luar berkat Tuhan itu sendiri. Kenapa? Semua berkat-berkat Tuhan, semuanya ada di dalam area yang telah dimeteraikan di dalam perjanjiannya. Wow. Nah, ketika orang-orang Kristen ini yang hidupnya hanya sekedar agama saja, agamawi saja,
Mereka tidak mengerti bagaimana mereka hidup yang sesungguhnya, yang sudah disediakan, yang sudah dimeteraikan oleh perkataannya, even perkataannya sendiri. Itu bukan perkataan biasa, tapi ada meterai perjanjian dari perkataannya itu. Nah, pemahaman ini tidak ditangkap nih oleh orang-orang Kristen ini. Sehingga dalam kehidupan hidup mereka masih banyak yang tersendat-sendat. Masih banyak yang bolong-bolong. Dan masih banyak yang bertanya, mana jawaban, mana blessing, mana terobosan. Dan masih banyak yang sulit atau belum mengalami terobosan keuangan. Justru banyak dari mereka yang juga sama mengalami dengan apa yang dialami oleh dunia. Dunia mengalami krisis, anak-anak Tuhan juga mengalami krisis. Dunia mengalami ketakutan, orang-orang yang ditebus juga mengalami ketakutan. Dunia mengalami tekanan, masa orang-orang yang ditebus juga mengalami tekanan. Sementara kalau kita lihat dalam kehidupan orang Israel, Tuhan berbicara kepada Musa, ya. Tuhan kata, kamu akan dibedakan. Kamu akan dibedakan. Jadi ada perbedaan kalau kita mau lihat apa yang disampaikan, ya. Saya mau tampilkan lagi statement ini, ya. Keluaran 33:16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia? Jadi kasih karunia itu bukan sesuatu yang di awan-awan, yang omon-omon. Tapi Musa berkata, Kak, harus jelas nih. Kasih karunia ini harus jelas. Kemudian Musa lanjut, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Anda tahu perkataan berjalan bersama-sama dengan kami itu artinya apa? Itu tertulis dalam Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang kalau mereka belum berjanji? Jadi Musa sedang berdoa tentang perjanjian rupa-rupanya. Moses was praying about making or having a covenant with Elohim. Musa sedang berdoa soal perjanjian, karena dari perjanjian ini, maka ini saya lihat ini Keluaran 33:16 ini. Udah berapa kali saya lihat ayat ini, yang sebelum-sebelumnya topiknya adalah kasih karunia, makanya fontnya itu biru, kasih karunia. Tapi ternyata yang saya garis bawahi kemudian, engkau berjalan bersama-sama dengan kami, ini yang Musa katakan, kasih karunia dapat dilihat oleh bangsa-bangsa lain, ya. Grace can be seen, kasih karunia dapat dilihat oleh bangsa-bangsa lain karena bangsa Israel berjalan bersama-sama dengan Tuhannya. Ini doa perjanjian. Baru dengan yakin ya, Musa bisa berkata begini, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, yakin sekali dia, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan. My God, dia yakin betul, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Wow. Dibedakan dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam membesarkan anak-anak, dalam kesehatan, dalam semuanya harus dibedakan. Dan Tuhan buktikan loh, bahwa memang mereka adalah bangsa yang chosen, dipilih, dan manifestasinya mereka dibedakan. Nah, inilah kisah yang ada di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan bersungguh-sungguh dengan ciptaannya ini. Mereka ini adalah bangsa Israel. Kalau kita lihat ya,
adalah satu bangsa yang memang karena mereka bangsa percontohan. Karena kenapa? Supaya kita yang kemudian pegang Yeshua yang disebut perjanjian baru itu, supaya kita mengerti. Karena nubuatan tentang Yeshua yang akan menjadi perjanjian baru sudah ada memang di zamannya Musa. Sudah ada pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan tentang perjanjian baru, nubuatan tentang perjanjian baru itu sudah ada sejak zamannya Abraham. Tuhan udah ngomong tuh tentang satu perjanjian, prophecy about the new covenant, the true covenant, the blood covenant. Nubuatan tentang perjanjian itu sudah ada dari awal-awalnya. Sudah ada dari awal-awalnya. Dan ketika Tuhan menyingkapkan tentang perjanjian ini, maka semua yang ada di dalam perjanjian itu tergenapi loh, tergenapi. Nggak ada yang tidak tergenapi. Apapun yang Tuhan katakan di dalam perjanjian, fulfill. Whatever He spoke in the covenant, apapun yang Dia ucapkan di dalam perjanjian, semuanya tergenapi. Tergenapi semuanya. Kepada Bapa Lur, kepada Abraham tergenapi. Pada Israel tergenapi. Satu bukti dari pesan yang harus ditangkap oleh kita di hari-hari terakhir. Kalau perjanjian yang Tuhan sampaikan kepada Israel dan kepada bapa leluhur mereka itu Abraham adalah bayangan, shadow of the coming new covenant, true covenant. Kalau apa yang sudah terjadi dengan mereka, bayangan, gambaran dari perjanjian yang sesungguhnya, true covenant yang sesungguhnya datang, mampu membawa mereka masuk di dalam satu kehidupan, dan kehidupan yang benar-benar dibedakan dari yang lain. Itu bayangannya mampu membuat mereka dibedakan. Apalagi true covenant be Yeshua, apalagi perjanjian yang sesungguhnya yang digenapi di dalam Yeshua. Masakan berbeda, justru bayangannya meneguhkan, menubuatkan ketika perjanjian baru datang. Itu pun akan terjadi. Amazing. Gimana ini? Wow. Kalau kami bersaksi ya, tentu kita nih punya kesaksian masing-masing ya. Worship leader Judah punya kesaksian, Fanny juga punya kesaksian. Kalau kita lihat benar-benar perjalanan hidup kita ya, kalau kita lihat ya, kita lihat sesuai dengan kebenaran yang dibukakan, itu fulfill loh, satu persatu, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Dan kalau kita mengikutinya terus, masih di depan sana. Karena perjanjian Tuhan itu sudah lengkap. Dari awal sampai akhir sudah ada realita yang disediakan untuk perjalanan kita right from the beginning. My God, Roh Kudus lagi bicara kepada saya begini. Sekali saya dalam perenungan, dan ini masuk sekelebat penglihatan yang masuk, yang membuat saya amazed dan berkata, Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi, satu penglihatan yang masuk di dalam roh saya, satu realita yang dari Tuhan yang sangat luar biasa, yang belum ada orang lihat, tapi itu diperlihatkan sekelebat. Dan akhirnya, iya ya, dunia sekarang ini, orang-orang Kristen yang sekarang ini lebih banyak membicarakan masalah,
persoalan, lebih banyak berbicara tentang perbuatan iblis yang terus-menerus dibesar-besarkan. Waktu saya lihat, kenapa perbuatan iblis yang terus-menerus dibesar-besarkan? Karena kita kurang melihat perbuatan Tuhan yang semakin hari semakin besar. Jadi jelas karena kita kurang melihat perbuatan Tuhan yang semakin hari semakin besar, maka yang selalu dibicarakan perbuatan iblis dan dibesar-besarkan. Makanya kita perlu kebenaran dibukakan. Ketika kebenaran dibukakan, kita bisa melihat dari sekarang. We can see from now our future. Kalau Anda mau melihat masa depanmu, tidak nanti, from now, from the beginning. Kita mau melihat masa depan kita dari sekarang. Tapi uniknya cara Tuhan berbicara itu unik. Kita bisa mengetahui masa depan kita dari sekarang. Tapi kita bisa lihat masa depan kita juga dari kita bisa lihat kita bisa lihat masa depan kita bagaimana kita mulainya dengan benar. Jadi there is a beginning. Ada permulaan kalau kamu mau melihat masa depanmu. Dan Alkitab membuktikan kok kamu akan melihat, coba dibukakan media yang tapi dalam bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris itu lebih jelas. Kamu melihat akhir dari awal. Kalau terjemahan Indonesia kata-katanya agak bingung. Tapi kalau dari bahasa Inggris, declaring the end from the beginning. Kok kamu bisa deklarasi akhir dari awal? Memang permulaan itu penting. You can never declare your future if you do not know your beginnings. You can never declare your future unless you know your beginning. Jadi kamu nggak bisa deklarasi masa depanmu kalau kamu tidak tahu awal mulanya kamu dari mana. That's it. Jadi di tahun ini ya saya harus sampaikan di tahun 2026. Tuhan sedang berbicara kepada roh saya. You must see your beginning so that you will reach your future. Kamu harus tahu awalmu dari sudut pandang kebenaran supaya kamu bisa lihat ke depan. That's it. That's it. Karena Tuhan bilang it's a law, it's a reality. Itu adalah hukum dan itu adalah kenyataan. Dulu saya nggak mengerti. Tuhan ngomong hukum, Tuhan ngomong reality. Hukum itu bukan hukuman. Hukum itu adalah fondasi yang tidak bisa digoyang. Tidak ada musuh dapat goyang kalau kamu punya dasar hukum yang kuat. Istilah sekarang populer itu namanya legal standing. Ya kan? Kalau kamu tidak punya legal standing, kamu berdiri di dalam dasar hukum yang benar, kamu akan disalah-salahin. Kamu akan ditolak. Setan ini, dunia spiritual ini ya, adalah dunia yang penuh dengan kata-kata. Ada begitu banyak kata-kata, ada begitu banyak hal-hal yang diucapkan in the spirit. Kalau kita tidak punya dasar hukum, kita berdiri di mana? Kita tidak bisa lihat ke depan. Di dalam dunia ini ada begitu banyak intimidasi. Ada begitu banyak pengaruh. Bukan cuma intimidasi dan pengaruh lagi, tapi ada begitu banyak kendali yang ada di atas kita ini. The words, the controlling spirit. Ada roh kendali yang melepaskan intimidasi, melepaskan pengaruh. Orang-orang yang tidak punya dasar hukum, orang-orang yang tidak punya legal standing, itu ditangkap
ditangkap, dikuasai oleh perkataan-perkataan roh jahat itu. Ketika saya melihat media sekarang ini yang rame banget tentang perdebatan-perdebatan, beberapa kali saya mendengar perkataan-perkataan begini, kamu tidak punya legal standing, kamu tidak punya legal standing, kamu tidak punya legal standing. Sampai perkataan itu begitu keras, kalau kamu tidak punya legal standing gak usah ngomong katanya. Kamu keluar aja karena kamu tidak punya legal standing. Begitu berapa kali saya dengar itu. Waktu saya mendengar itu kemudian Roh Kudus bilang, that's it my son. Katakan kepada orang-orang yang percaya kepadaku, mereka harus berdiri di atas dasar hukum, yaitu kebenaran yang aku bukakan kepada mereka, supaya mereka bisa melihat masa depan mereka, supaya mereka tidak bisa dituduh, supaya mereka tidak bisa didakwa. Ketika mereka berdiri di atas dasar hukum, mereka pasti tiba di masa depan. That is the law. Itu adalah hukum. And that is the reality. Itu adalah hukum dan itu adalah kenyataan. Wow. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Mari lihat diri Anda. Apakah benar Anda tahu dasar hukum Anda? Kenapa Anda ada sampai hari ini? Ada begitu banyak peperangan, ada begitu banyak permasalahan dalam dunia. Do you know what is your right? Tahukah Anda hakmu apa? Tahukah Anda berdiri di mana? Kalau Anda berdiri di atas kebenaran dibukakan, Anda akan menerima apa yang menjadi bagianmu di masa depan. Oke, this is amazing. Ini luar biasa dahsyat. Nah, juga karena pada minggu ini, ya, ini adalah minggu saya harus mendoakan persepuluhan. Ya, ini ada catatan-catatan nama-nama yang harus kami catat dan harus kami doakan. Nama-nama Anda ada di sini. Menjadi kelanjutan dari pesan hari ini. Apa hubungannya persepuluhan ini? Apa yang harus kita ketahui tentang persepuluhan? Dan saya harus sampaikan kepada Anda bagaimana mulanya kita mengerti tentang hal ini. Persepuluhan di dalam bahasa Ibrani adalah maaser. Apa yang harus kita ketahui tentang persepuluhan ini? Kenapa maaser ini kemudian diterjemahkan menjadi persepuluhan? Memang ada kata eser di dalamnya yang artinya 10. Ya kenapa? Kok pekerjaan ada hubungannya dengan angka 10? Ya ini kita harus ketahui. Kalau kita tidak ketahui, maka kita akan kehilangan arah dan kita akan kehilangan tuntunan. Kenapa sampai demikian? Ya rupa-rupanya karena memang di dalam pemahaman Ibrani ini ya banyak hal yang ternyata orang-orang Kristen masih kehilangan pengertian. Maka itu kita memang harus terkoneksi ya, dengan huruf-huruf atau bahasa Ibrani ya. Maaser, eser itu dari kata 10. Apa itu artinya ya? Kalau kita mau lihat ya, saya mungkin jelaskan sedikit beberapa kriteria. Saya pernah membagikan slide tentang persepuluhan ini di dalam satu acara Singapura ya. Ini saya harus, jadi saya terjemahkan ini ya. Pertama itu 10 itu berbicara tentang divinity. Divinity itu apa? Keilahian ya. Yang kedua, persepuluhan itu berbicara tentang identitas. Baru yang berikutnya ada hubungannya dengan bahasa. Ini memang kita harus punya waktu khusus untuk saya menjabarkan ini satu persatu. Kemudian itu ada hubungannya dengan kebenaran. Kemudian itu yang terakhir, ada lagi. Ada hubungannya dengan perjanjian. Baru yang terakhir ada hubungannya dengan reality, divinity, identity, language, truth, covenant, reality. Dari pengupasan tentang persepuluhan ini saya simpulkan ya,
Dari 10 pengupas from 1 to 10 dari penjabaran saya, maka 6 hal saya rangkum menjadi 6 hal dari pemahaman tentang why Eser, kenapa 10. Ternyata angka 10 itu secara gematria. By the way, huruf-huruf Ibrani itu punya nilai-nilai yang disebut gematria, numbering ya. Jadi dari angka-angka itu punya pesan ternyata. Nah, dari angka-angka itu yang namanya angka 10 yang adalah jadi 10, kata Maaser itu ada angka 10-nya di dalam, bukan 9, bukan 11, tapi 10. Ternyata merangkum ini semua. Keilahian, divinity, identitas, ya, bahasa, kebenaran, perjanjian, dan realita. Ini saya sudah ringkas Bapak Ibu Saudara. Ada ayat-ayatnya yang ditampilkan di situ. Nah, jadi ketika seseorang memberikan persembahan persepuluhannya, 3 hal ini harus terjadi. Ya, harus ada pengakuan tentang Tuhan, ya, bahwa Tuhanlah segala-galanya, ya. Keilahian Dia, the divinity of God, Elohim, Hashem, satu penghormatan kepada Tuhan. Lalu ketika seseorang memberikan persembahan persepuluhan, ya ini saya rangkum ya, kalau dijelasan satu persatu itu keren. Dia juga akhirnya mengerti bahwa Tuhan juga memberikan kepada dia identitas. Jadi ternyata bukan sembarangan orang, bukan sembarang orang. Karena topik persepuluhan Malaki 3 ayat 10, ya ini di dalam pengupasan angle yang lain ya. Dia adalah orang-orang yang punya identitas terhadap Bapaknya. Karena ini tentang satu hubungan ternyata. Kemudian ternyata persepuluhan juga ketika dikupas, itu adalah bahasa. How you respect, how you honor. Bahwa bagaimana kamu menghargai, bagaimana kamu menghormati keilahian Abba, Bapa. Karena ini tentang identitas. Bagaimana kamu punya satu hubungan. Kemudian ternyata persepuluhan ada halnya tentang kebenaran. Jadi ini gak main-main. Ini bukan boleh tidak boleh. Ini adalah satu ketetapan yang Tuhan berikan dalam Malaki 3:10. Itu satu ketetapan yang memang hanya untuk bangsa Israel pada waktu itu. Karena Tuhan tidak berbicara kepada bangsa lain, karena mereka adalah bangsa yang dibedakan. Jadi buat bangsa lain gak dibagikan ini. Ini hanya buat bangsa Israel karena mereka dibedakan. Nah, waktu mereka dibedakan, ini pengupasannya. Why? Kenapa mereka dibedakan? Kemudian tentang kebenaran, kemudian tentang perjanjian dan realita hidup, semua ada di sini. Makanya kalau Anda lihat dalam Malaki 3:10, satu-satunya ayat di mana Tuhan bilang, boleh kamu uji aku, you can test me, kamu boleh uji aku. Tapi orang tidak mengerti tentang topik ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau topik tentang persepuluhan ini yang sekarang ini saya bagikan kepada Anda, kalau kita mengerti dengan benar, perjalanan kita ke depan sesuai dengan timeline, itu perjalanan yang luar biasa. Saya mau terus mendoakan Anda, karena saya lihat dari lembaran ini Anda adalah orang-orang yang terus. Dan saya mau sampaikan ini, something are even changing more and more. Kenapa? Rupa-rupanya kalau kita mengerti tentang hal ini, maka ada yang namanya kehidupan, kelimpahan itu akan berlangsung semakin lama dibukakan buat Anda. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus Anda pahami, yang harus Anda tangkap baik-baik. Sebab ketika Anda melakukannya dengan benar, karena Anda melakukannya dengan benar, maka Anda akan menikmati, Anda akan menerima dari apa yang disediakan, yang Tuhan persiapkan untuk perjalanan kehidupan Anda ke depan. Ada satu lagi yang saya mau tampilkan kepada Anda topik ini, karena ini semua ada di dalam ketetapan-ketetapan.
Ya, contohnya ini nih, ini sekarang kita sedang, karena semua ada di dalam perjanjian, semua ada di dalam tatanan. Oh, ketika Tuhan menciptakan waktu-waktu, semua ada dalam tatanannya, nggak bisa keluar dari situ, karena itu ada hukumnya. Ya. Oke, sekarang nih tentang the order of tithing, bagaimana caranya? Harus ada nama Tuhan tinggal di situ. Ketika seseorang memberikan persepuluhan, harus ada nama Tuhan, karena ada ayatnya kok ya, yang membuat namaku tinggal di situ. So present the tithing to the place where His name abides. Number one, nggak bisa sembarangan. Yang kedua, there is a high priest, harus ada imam besar di situ. Baru yang berikutnya, ada father figure. Ini penting. Mungkin tidak pernah orang kupas persepuluhan ada hubungannya dengan father figure, tapi ini penting. Kalau kita lihat dari pengupasan 6 tadi itu, ada divinity, ada identity. Itu semua satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Di hadapan Tuhan, Israel is His son. Ya. Di hadapan Tuhan dicatat, Israel is my son. And because Israel is my son, I am the father, so I give him. Ketika Tuhan berkata Israel adalah anakku, maka Dia sebagai bapa memberikan satu ketetapan. Itu terjadi dengan mereka. Dan Tuhan kasih ketetapan-ketetapannya. Harus ada namaku di situ, harus ada high priest. Kenapa high priest? High priest ini adalah seorang yang menjembatani, yang memastikan kebenaran itu sampai kepada mereka. Karena begini, kalau kebenaran tidak sampai kepada mereka, Tuhan akan mempersalahkan si high priest itu. Ngeri ya. Tuhan akan bilang, high priest, kenapa kebenaran tidak sampai kepada mereka? Kalau mereka tidak on position, mereka tidak pada tempatnya, hidup mereka masih seperti begitu-begitu saja, Tuhan akan ngomong kepada high priestnya loh. Karena high priest itu adalah seseorang yang berdiri di antara Elohim dengan umatnya. Jadi harus ada high priest. Tugasnya high priest, dia membawa persembahan persepuluhan dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah persembahan dari orang-orang yang mengerti. Itu tugas high priest. High priest itu setahun sekali datang kepada Elohim, membawa darah perjanjian supaya terjadi pendamaian. Memang dalam kitab Ibrani dikatakan Yeshua sekarang menjadi high priest. Di dalam kisahnya Abraham, Melkisedek itu adalah high priest yang berdiri di antara. Yeshua sekarang menjadi high priest. Dialah sang kebenaran itu. Dialah yang datang antara Bapa dengan orang-orang yang ditebus. Aku telah menebus mereka. Tapi orang-orang yang dimana Yeshua menjadi high priestnya, ingat ya, dimana Yeshua menjadi high priestnya, tentu adalah orang-orang yang mau bersepakat. Bagaimanakah Yeshua naik sampai ke belakang tabir, berdoa buat kita, tapi kitanya tidak mau bersepakat. Gimana? It's all about covenant. High priest sampai di belakang tabir bawa doa. Melkisedek disebut high priest. Yeshua itu juga Melkisedek. Yeshua juga imam besar. Dia bawa doa-doa kita. Tetapi karena semua hubungannya dengan perjanjian, maka doa orang-orang yang mau bersepakat dengan Tuhan masuk di bawah sampai ke belakang tabir. Kepada siapa? A father figure. Yeshua the son menjadi imam besar, masuk kepada Bapa. Makanya harus ada 3 hal. Harus ada penjabaran tentang the name above all names. Harus ada pengajaran tentang high priest Yeshua, the new covenant. Kemudian harus ada pengajaran tentang identitas father and son. Maka persembahan, persepuluhan itu akan menjadi berkat buat orang-orang yang mempersembahkannya. Di bumi, para imam yang bertugas sebagai imam besar, dalam hal ini misalnya saya,
Kalau saya tidak mengajarkan yang benar tentang persepuluhan, Tuhan akan menegur saya. Jadi ketika saya mendoakan ini kepada Bapa di sorga, Aba, aku berdoa, aku membawa persembahan persepuluhan di dalam anak-Mu yang adalah imam besar itu. Belalah hak-hak mereka oleh karena perjanjian darah. Dan aku akan memastikan orang-orang yang ada bersama-sama dengan aku, mereka mengerti kenapa persembahan persepuluhan harus mereka persembahkan. Itu sebuah penghormatan, sebuah pengakuan, sebuah hubungan yang mereka mau jalin, sebuah kebenaran yang mereka terima, satu perjanjian yang mereka sepakati, satu realita yang mereka tunggu dalam perjalanan hidup mereka, supaya hari-hari mereka dan masa depan mereka tetap termeterai di dalam perjanjian itu. Haleluya! Itu antara lain pengertian tentang ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ya nama-nama ini sudah tercatat. Jikalau Anda yang sedang mendengarkan tayangan ini lalu Anda mengerti dan dibukakan, you are also welcome untuk memberikan. Sebab ketika saya membagikan hal ini, ada misteri tentang perjanjian yang Tuhan mau singkapkan kepada Anda. Saya harus memberitakan ini dengan benar kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya ketika saya mendoakannya, maka apa yang menjadi hak saudara, Tuhan berikan kepada saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oh haleluya! Karena itu saudara, maka itu kalau kita mengikuti perjalanan hidup kita dari hari ke hari, kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, tahun-tahun yang diberikan, dan biarlah perjalanan hidup kita jelas, kebenaran kita ketahui dengan jelas, maka perjalanan hidupmu dari sekarang Anda bisa lihat ke depan. Kalau fondasi legal standing dari sekarang benar, maka perjalananmu dahsyat dan tidak ada yang bisa mendakwa engkau. For you, if you have understanding, your legal standing right now, no enemy, the accuser, penuduh, tidak bisa menuduh engkau lagi. Sebab Anda sudah punya dasar ini, dan masa depanmu akan terjamin. Saya merasa satu atmosfer yang bergairah dari pihak dia, karena Tuhan betul-betul mau membawa Anda masuk di dalam pengalaman yang baru. Tidak ada yang dapat menahan apa yang menjadi bagianmu ketika kebenaran ini sampai kepadamu. Oh haleluya! Oh Lord, we give you praise, haleluya. We honor your name, Lord Abba, haleluya. Terima kasih buat waktu yang ada, yang kau berikan buat kami. Sekarang saya akan berdoa buat setiap saudara yang sudah memberikan persembahan persepuluhan, atau yang segera memberikan ketika saudara sudah menangkapnya. Oh Abba Bapa, bersyukur kepadamu. Baru kata Adonai Eloheinu Yeshua Mashiach Melech Haolam, Shekecheyanu Fikimanu Vehigianu Lasman Hase. Oh Tuhan, oh Bapa, oh Yeshua Mashiach, Raja alam semesta, Engkau berdaulat atas alam semesta. Engkau memberikan kami kehidupan di tahun yang baru ini, dan memampukan kami untuk kami ada di musim yang baru ini. Oh Abba, terima kasih. Baru kata Adonai Eloheinu Yeshua Mashiach Melech Haolam, Zoher Habrit Veneeman Bevrito Vekayam Bema'amaro. Diberkatilah Engkau Tuhan pencipta kami. Engkau berdaulat atas alam semesta. Yeshua Mashiach, Engkau Raja. Engkau benar di dalam firman-Mu, dan Engkau mengingat perjanjian-Mu dengan ciptaan-Mu kami ini. Oh Abba, baru kata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu alcha maaser et sedaka. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi,
Engkau telah menguduskan kami dengan ketetapan-Mu dan perintah-Mu kepada kami untuk maaser persepuluhan dan persembahan yang kami berikan. Terima kasih Aba. Ku berdoa ya Aba, Avi setifatah et halonot hashamayim usfo et berchoteka beseva besemcha Adon Yeshua Mashiach. Bapa kami, kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu melimpah di dalam nama Yeshua Mashiach. Aku mengangkat setiap persembahan-persembahan nama-nama yang tertulis dalam lembaran ini, ataupun mereka-mereka yang memberikannya pada hari ini, karena mereka menerima pengertian tentang apa yang Kau katakan. Aku Tuhan memberitahukan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka dan bagian mereka. Karena itu aku berdoa, belalah hak mereka ya Aba, untuk hidup mereka, untuk rumah tangga mereka, untuk kesehatan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk pekerjaan mereka. Oh Aba, sesuai dengan Malaki 3:10, Engkau berkata, ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap langit. Sekarang aku datang kepadamu Bapa. Mereka yang sudah mengerti, mereka mau menghargai dan menghormati Engkau. Mereka mau mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Mereka tahu bahwa mereka adalah garis keturunanmu. Oh Bapa, terima kasih. Dan mereka mau bersekutu dengan Engkau. Mereka mau ada di dalam perjanjian dengan Engkau. Mereka mau tinggal dalam kebenaran dan mereka mau ada dalam realitamu. Belalah mereka, berkatilah hidup mereka mulai hari ini. Terima kasih Aba, inilah doa yang kupanjatkan kepadamu untuk mereka ya Aba. Permuliakanlah namamu, sebab kami selalu mau namamu dipermuliakan. Di wadah yang Kau berikan kepada kami mau selalu namamu dipermuliakan. Kami mau Engkau dikenal, Engkaulah sumber segala-galanya. Engkaulah imam besar yang telah masuk sampai ke belakang tabir, Yeshua Mashiach. Bertemu dengan Aba, membawa perjanjian darah. Maka kami yang sepakat dan menerima Engkau, sepakat dengan perjanjian-Mu, maka kami berhak untuk menerima bagian kami. Kau berkata Engkau membela hak-hak kami. Belalah mereka ya Aba. Terima kasih Aba, terima kasih. Terima kasih Aba, toda Raba, terima kasih. Sekarang pada hari ini Engkau lihat Tuhan persembahan ini, terimalah dengan sukacita oleh karena darah-Mu. Dan berkatilah setiap kami sesuai dengan berkat yang Kau berikan kepada bangsa Israel. Maka aku pun juga berkata kepada Anda yang menyaksikan hari ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Oh Tuhan, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Oh Tuhan, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh yebareke Adonai beis mereka. Haleluya. Yisa Adonai ya Adonai pana velecha vikuneka. Yisa Adonai pana velecha yasem lecha shalom. Yevarechecha Adonai Isberecha Adonai panavelecha Yihunecha Yisa Adonai panavelecha Yasem lecha shalom. Amen, amen, amen. 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 Kiranya berkat Tuhan ada atas hidupmu, rumah tanggamu, keluar masukmu, sesuai dengan pengertian kebenaran yang Anda terima. Ini menjadi dasar hukum buat kita semua. Dan hari ini kukatakan, berbahagialah kita semua. Shalom atas kehidupan kita semua. God bless you. Selamat hari Minggu.
Amin. Ya, wow, dahsyat. Ya, saya percaya saudara semua pasti diberkati. Dan sebagai respon bahwa saudara sepakat dengan apa yang saudara terima hari ini, saudara boleh mengekspresikan kesepakatan saudara dengan apa yang saudara terima dengan melepaskan taburan ke nomor rekening yang ada di layar ini. Saudara bisa lihat screenshot dan saudara bisa share ke teman-teman saudara. Ya, dan saudara yang mau mengembalikan perpuluhan itu melalui wadah ini, saudara boleh silakan catat nomornya. Saudara bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di layar saudara ke Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia. Ya, seperti biasa ini agenda kita setiap kita ada renungan pagi, itu setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis di jam 6.30 itu ada di Facebook Tim Zidkiel dan TikTok Restoration Community. Saudara bisa join weekly fav kita untuk saudara terus mendapatkan hal-hal baru dalam setiap hari saudara. Ya, dan kita juga ada Sunday Word of Life setiap hari Minggu jam 10 dan itu hanya ada di YouTube Timothy Parengkuno Official. Ya, dan saudara saya undang untuk terus terkoneksi dengan pesan Tuhan yang Tuhan percayakan melalui wadah ini. Saudara bisa terus terkoneksi melalui Facebook, Instagram, saudara boleh screenshot, saudara silakan follow, saudara boleh terus update semua agenda kita, semua message-message yang Tuhan percayakan melalui wadah ini. Dan juga saudara, ketika saudara punya sesuatu yang rindu saudara doakan dan butuh prayer request, saudara mau request untuk didoakan, saudara bisa kontak nomor ini melalui WhatsApp dan juga Telegram. Ya, demikian Sunday Word of Life hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday everyone. God bless.